KPK menghentikan penyidikan perkara kasus BLBI yang menjerat Samsul Nur Salim. Ini adalah SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan pertama yang dikeluarkan KPK. Adanya SP3 ini langsung mendapat sorotan sejumlah pegiat anti korupsi dan langsung saja saya sapa Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Elvira dan CNN. Oke, sebelum kita berbincang, saya ingin memutar terlebih dahulu statement dari Wakil Ketua KPK terkait dikeluarkannya SP3 untuk kasus yang sudah bergulir belasan tahun ini, Bang, ya. Kita simak bersama. Ya. Hari ini kami akan mengumumkan penghentian penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka SN selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia dan ISN bersama-sama dengan SAT selaku Ketua BPPN dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia selaku obligor BLBI Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Penghentian penyidikan ini sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang KPK. Baik, sebelum kita berbicara mengenai kasusnya, Bang Boyamin, ini adalah SP3 perdana, cukup mengagetkan, dan ini dikeluarkan untuk kasus BLBI. Tanggapan Anda pada saat awal mendengar pernyataan resmi KPK seperti apa, Bang? Hilang sudah kesempatan untuk mengembalikan uang sekitar 600 triliun dari kasus BLBI. Karena sebenarnya saya berharap dari sinilah pintu masuk untuk membuka semua BLBI. Kan dulu bank swasta diduga menghabiskan 200 triliun. Bank BUMN bahkan 400 triliun. Kalau ini bisa dikejar semua, itu kan ada obligor, ada debitur, ada pihak ketiga yang lainnya yang menikmati uang itu sebelum, selama, dan sesudah BLBI. Nah, kalau ini diproses, paling tidak uang itu balik aja separuh, 300 triliun, kira-kira sudah berapa untuk beli vaksin corona dan bisa dipakai untuk masyarakat sekarang. Pikiran saya begitu, dan inilah yang saya berharap betul proses perjuangan ini. Tahun 2008 saya baru mendirikan MAKI di Jakarta, ya. Waktu itu menang pra-peradilan lawan Jaksa Agung tahun 2008. Tapi karena masih bisa banding, waktu itu banding dan dinyatakan LSM bukan pihak ketiga berkepentingan. Terus saya harus berjuang di Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan legitimasi LSM itu pihak ketiga berkepentingan. Nah, saya mau maju pra-peradilan lagi, terus kemudian ditangani KPK. Saya gembira kasus BLBI kemudian ditangani KPK karena berharap ini malah lebih akan canggih, lebih banyak yang bisa diproses gitu. Tapi nyatanya malah ujungnya seperti hari ini di SP3 dengan alasan katanya tidak ada penyelenggara negara. Padahal saya hafal persis itu baru tahun 2018 kemarin, Elvira, dakwaan Safruddin Temenggung itu di sana didakwa bersama-sama Doro Jatun Kuncoro Jakti dan Samsul Nur Salim dan istrinya. Artinya kan masih ada tersisa. Kalau Safruddin Temenggung itu masih sudah diputus bebas pun, tapi kan masih ada penyelenggara negaranya, yaitu Doro Jatun Kuncoro Jakti. Jadi alasan ini nampaknya seperti KPK itu sudah lupa ingatan atau apa bahwa masih ada penyelenggara negara yang lain, yaitu Doro Jatun Kuncoro Jakti di dalam dakwaan Safruddin Temenggung loh ya. Bahwa alasannya ini kemudian perdata dan pidana atau administrasi negara sesuai putusan kasasi itu nanti. Tapi bawa dulu ke pengadilan juga Safruddin Temenggung ini, apalagi dia sudah buron. Kan malu kita, udah buron, udah lama apapun tidak mau mempertanggungjawabkan di depan hukum sudah lama, sehingga perkara ini jadi mangkrak lama. Terus kemudian tiba-tiba dapat SP3. Enak sekali, besok lagi semua orang korupsi berusaha jadi buron, berharap nanti dapat SP3. Ini kan presiden buruk, Elvira. Oke, jika kemudian alasannya saya mengutip apa yang disampaikan Pak Alexander, penghentian penyidikan sebagai bagian adanya kepastian hukum sebagaimana pasal 5 Undang-Undang KPK. Ini hasil dari revisi Undang-Undang KPK. Kepastian hukum itu dalam bentuk salah satunya dibawa ke pengadilan. Karena ini justru tidak adil bagi Pak Safruddin Temenggung. Bahwa dia putusan bebas tapi kan melalui proses pengadilan. Nah, maka kalau kepastian hukum yang berkeadilan, itu maka Safruddin Temenggung dibawa ke pengadilan, maka Samsul Nur Salim juga dibawa ke pengadilan. Doro Jatun juga dibawa ke pengadilan. Soal nanti putusan bebas itu urusan nanti. Kan
kita ini kan menganut hukum yang memang tinggalan zaman Belanda, tidak jadi jurisprudensi putusan itu kan. Jadi tidak semua putusan Saprudin itu bisa jadi pertimbangan dalam putusannya Samsul Nur Salim, dan itu wewenangnya hakim, ranahnya hakim, akan dibawa ke pengadilan gitu loh. Jadi ya mau tidak mau Elvira, saya harus menuntaskan perkara ini, sedang mempersiapkan pra peradilan untuk SP3 ini dengan clue tadi, alasannya tidak ada penyelenggara negara. Saya melihatnya ada penyelenggara negara. Dan kalau ini perdebatan perdata pidana, itu wewenangnya hakim, bukan wewenangnya penyidik lagi. Karena perkaranya satu sudah dibawa ke pengadilan. Jadi mudah-mudahan dikabulkan lah Elvira. Jadi saya baru declare aja sejak tadi sore, saya diminta pendapat teman-teman media itu, saya karena masih agak ngantuk-ngantuk dan belum on betul begitu, ya ini sudah tidur-tiduran, terus kemudian CNN ini saya deklarkan bahwa saya akan mengajukan gugatan pra peradilan terhadap SP3-nya yang diterbitkan KPK hari ini. Gitu. Oke, terima kasih tadi sudah mengingatkan kembali bagaimana perjuangan Bang Boyamin di tahun 2008 dan saat ini kembali tampaknya buntu karena setelah KPK mengeluarkan SP3 agak sulit. Tapi ada langkah hukum selanjutnya tadi Bang Boyamin akan melakukan langkah hukum itu. Berbicara mengenai kasus ini, apa yang bisa kita baca? Mengapa kemudian perjalanannya cukup panjang, berganti presiden 3 kali pemerintahan begitu ya? Sudah berhenti waktu itu di Kejaksaan Agung, tadi Anda sudah mengingatkan. Kali ini juga mentok di KPK? Ya, apapun kalau menyangkut uang banyak kan banyak kendala, Elvira. Saya tidak bisa menuduh bagaimana prosesnya. Nyatanya di Kejaksaan Agung sudah memakan korban, yaitu Jaksa Urip Trigunawan, kan itu kan, dan juga Atalita Suryani swastanya, bagaimana mencoba membelokkan arah penegakan hukum dalam kasus BLBI. Nah, kemudian proses itu juga di KPK pun tarik ulurnya cukup panjang, cukup lama gitu kan, mulai dari Abraham Samad, terus kemudian Pak Agus Raharjo, baru sekarang tahap-tahapnya berikutnya begitu kan. Ini istilahnya kan anti klimaks ini dari sisi kemudian kita bisa berharap begitu, karena korupsi paling besar sepanjang Republik ini kalau bicara rupiah ya baru BLBI ini, kalau memang ini bisa dikatakan korupsi dalam pengertian dugaan uang ini hilangnya adalah 200 dan 400 tadi begitu. Meskipun nanti bisa diperas lagi yang dikorupsi berapa, mungkin separuhnya atau seperempatnya. Tapi dalam rangkaian inilah, dan ini juga kalau dalam pengertian sistem bailout oleh negara terhadap sesuatu kemunduran ekonomi berkaitan dengan jasa keuangan ini, perbandingannya kalau Amerika itu malah untung negara malahan, karena habis bailout itu kemudian apa-apa yang diambil negara kemudian dijual lagi malah lebih mahal lakunya gitu, proses pengambil alihan. Negara ini, Indonesia kita, bailout ini betul-betul rugi, hilang duit, dan tidak ada sesuatu yang diproses hukum begitu. Jadi ini dan melibatkan berbagai institusi, misalnya ya otoritas keuangan waktu itu Bank Indonesia, terus penguasa juga berkaitan dengan BPPN juga berikutnya yang mestinya menyehatkan, tapi beberapa juga ada beberapa persoalan yang misalnya satu clue aja Elvira, banyak kasus yang ini dilelang oleh BPPN, kemudian alasannya tidak boleh dibeli oleh pemilik sebelumnya, tapi nyatanya banyak hal istilahnya lelangan itu dibeli oleh perusahaan dari luar negeri, ternyata afiliasi juga dengan pemilik-pemilik gitu, dan itu sungguh menyakitkan kita semua gitu. Jadi ini proses-proses yang sebenarnya kalau bisa dituntaskan, ini istilahnya bahwa saya merasakan betul-betul Republik ini sudah merdeka karena mampu menuntaskan proses hukum perkara yang sangat pelik, sangat merugikan negara dan mengharu biru waktu itu. Bagaimana zaman Orde Baru itu bank diberi kesempatan sebanyak-banyaknya, tapi kemudian malah disalahgunakan oleh pemilik, juga oleh debitur, oleh obligor juga begitu, untuk menyalurkan kepada perusahaan terafiliasi atau miliknya sendiri jor-joran, sehingga kemudian menjadikan krisis gitu. Jadi ini kan sesuatu yang sangat, terus terang aja kalau kasus BLBI ini, kalau cerita saya nggak bisa lebih sedih lagi di antara kasus-kasus yang lain sebenarnya. Tapi ya ini nampaknya karena proses yang melibatkan uang banyak, betul-betul seperti kita dihabiskan tenaga pikiran masyarakat ini bagaimana seperti jungkit-jungkit juga begitu, roller coaster gitu, dulu seakan-akan diproses, tidak, diproses, tidak, sekarang di SP3. Nah, revisi Undang-Undang KPK ini kan dalam rangka juga katanya memperkuat KPK, dan
dari sisi materi itu Elvira, saya paling hafal pasal 40 sampai 44 Undang-Undang KPK itu yang dikatakan Pak Alex Marwata tadi. Penyelidikan KPK itu kan serasa penyidikan, karena di sana sudah diperbolehkan menyita, memblokir, dan juga sudah harus 2 alat bukti. Kenapa kemudian tidak boleh ada SP3 periode sebelum revisi gitu? Karena memang penyelidikannya sudah matang, jadi tidak mungkin lagi bisa dihentikan penyidikannya. Ini sebagai bentuk istimewanya KPK dan kemudian dibawa ke pengadilan gitu loh. Kalau nanti istilahnya hakim membebaskan itu urusan lain, tapi selama ini proses-proses itu sepanjang firm jarang betul ada putusan yang dibebaskan oleh hakim. Baru belakangan aja kan kemudian ketika ada isu revisi maka ada 1 orang 2 orang yang kemudian diputus bebas gitu malahan. Dan ini yang kemudian justru itu ditekankan betul dalam undang-undang yang lama itu bagaimana di level penyelidikan itu sudah ada 2 alat bukti. Artinya itu kan sudah penyidikan. Jadi ketika sudah dilakukan tahap berikutnya yaitu penyidikan, maka sudah tidak ada perdebatan alat bukti lagi. Sudah ada, itu tinggal hanya formalitas. Maka kemudian tidak boleh dihentikan. Itu maksudnya kan begitu, Elvira. Jadi ini kembali mundur begitu. Dan ini nanti saya yakin ini akan menurunkan indeks persepsi korupsi kita dari 40 turun 37, nggak tahu nanti turun berapa lagi ini dengan SP3 ini kan gitu kan. Dan mestinya semangatnya KPK jangan SP3 lah meskipun boleh gitu kan, karena penyelidikannya sudah tadi itu 2 alat bukti, Elvira. Oke, banyak kritik yang juga mengatakan bahwa kemungkinan SP3 ini akan menjadi celah melemahnya kinerja KPK dari awal sejak revisi Undang-Undang KPK bergulir dan hari ini terbukti. Sangat pasti. Untuk kasus selanjutnya, apa kekhawatiran utama kita? Kemudian kalau dulu semangatnya itu bekerja sungguh-sungguh, bersemangat untuk menemukan alat bukti saat penyelidikan, dan kemudian ketika penyidikan ini lebih tinggal orangnya, dan kemudian semangat membawa ke pengadilan. Tapi kemudian ketika ini ada proses boleh SP3, maka sejak awal pun semangat itu pasti menurun. Nggak apa-apa, yang penting dijalankan dulu, ada programnya, mungkin ada anggarannya. Soal nanti kemudian kurang bukti ya dihentikan. Nah ini semangat keseriusan itu pasti menurun, Elvira. Dan ini menjadi keistimewaan KPK menjadi hilang juga gitu loh. Oke, baik. Singkat saja, Bang Boyamin tadi akan melakukan langkah-langkah selanjutnya. Apa yang akan dilakukan merespon SP3 KPK ini? Pasti pra-peradilan. Kalau tidak pra-peradilan nanti pasti Elvira dan teman-teman curiga. Jangan-jangan Boyamin ini ada apa kok malah nggak pra-peradilan kan gitu kan. Dan ini adalah bentuk kami masyarakat bertanggung jawab kepada negara untuk membantu pemberantasan korupsi, maka kepastian hukum itu pun juga harus berkeadilan gitu. Jadi jangan kemudian KPK ikut-ikutan penegak hukum dalam pengertian yang berdasarkan KUHP gitu, di mana itu sangat melindungi tersangka, tapi korban diabaikan. Kami ini kan korban korupsi, Elvira korban korupsi, semua warga negara korban korupsi. Tidak pernah dipedulikan bagaimana rasa keadilan ini betul-betul semakin terkikis itu. Jadi ini tolonglah KPK mengembalikan semangatnya untuk seperti waktu pembentukan awal. Sebagai anak kandung reformasi mestinya tetap mendomani semangat-semangat itu, dan kemudian saya berharap ini tidak terulang lagi dan kembalilah semangat, jangan kemudian ada keinginan untuk SP3 lagi. Terima kasih, itu aja. Oke, kita kawal bersama untuk itu. Bang Boyamin, terima kasih sudah berbincang bersama kami di Newscast. Selamat malam. Malam.